Mantan pasien Gus Samsudin minta pertanggungjawaban Gus Samsudin menipu pasiennya. Kok ditipu Mi, itu penipu itu. Apa Gus Samsudin penipu itu saya bilang. Kok ditipu Mi sama itu Gus Samsudin. Meskipun banyak yang beranggapan Gus Samsudin ini hanya sekedar settingan, bahkan ada yang beranggapan Gus Samsudin ini menipu. Tapi kenyataannya tidak hanya 1-2 orang yang datang kembali ke tempat Gus Samsudin karena merasakan manfaatnya. Tidak hanya sekedar tentang kesembuhan, akan tetapi banyak yang merasakan ketenangan di dalam hati. Yang dulunya suka marah-marah dengan tayang dari Gus Samsudin menjadi belajar pentingnya untuk bersabar. Yang dulunya sholat selalu bolong-bolong, bahkan yang tidak pernah sholat sekalipun dengan tayangan dari Gus Samsudin, kini tidak pernah meninggalkan sholat, yang bahkan juga rutin menjalankan sholat malam. Itu tadi hanya sedikit contoh orang yang bisa mengambil sisi positif dari video yang ditayangkan Gus Samsudin. Ambil semua sisi positif dari setiap video yang kami tayangkan agar bisa dijadikan pembelajaran, dan buang semua sisi negatif agar tidak menjadikan sebuah perdebatan. Sungguh luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Gus Samsudin kedatangan suami istri dari Sulawesi yang pernah mengalami sakit tumor stadium 4, yang bahkan ketika terkena sinar matahari membuatnya merasakan sakit yang luar biasa. Beliau bercerita bahwa dirinya mencari pengobatan sampai ke Jakarta, akan tetapi dokter yang menanganinya mengatakan, Paling cocoknya kamu cari dulu para supranatural yang bisa mengobati. Yang menyarankan dokter itu? Dokter. Di Jawa sini banyak. Orang Jawa juga itu dokter. Jadi saat itu saya sering nonton YouTube, Abah, seserangan sama istri mendingan kita ke Blitar sekalian aja. Dokter sendiri yang menyarankan, guys. Sehingga beliau mengenal sosok Gus Samsudin lewat Facebook. Dan akhirnya memutuskan datang langsung ke Pondok Nuswantoro, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, selamat datang di podcast Ho'oh Tenan. Walaupun di sini belum ditulisin Ho'oh Tenannya. Soalnya kita masih baru-baru, guys. Jadi jika dulu saya tidak pernah mau menampilkan orang-orang yang pernah datang ke tempat saya, baik itu dokter, profesor, pengacara dan lain sebagainya, yang memberikan kesaksian atau testimoni kesembuhan, saya tidak pernah mau menunjukkan karena saya takut sombong. Tapi makin kesini kayaknya saya perlu deh, guys. Kayaknya saya perlu untuk membuat sebuah testimoni atau apa ya, semacam biografi gitulah tentang tamu-tamu saya yang datang dan sudah diijabah, dihilangkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya bikin podcast sekarang, guys. Jadi saudara-saudara kita yang datang, yang kebanyakan kayak tadi pagi itu ada yang datang intinya hanya ingin mengucapkan terima kasih sambil bercerita kayak gitu. Ya, menyenangkan orang itu pahala, guys. Makanya saya menyempatkan di waktu-waktu sempit saya, di waktu-waktu repot saya untuk ngobrol lah, silaturahmi dengan mantan-mantan pasien saya. Nah ini guys, ada mantan pasien saya. Nah ini dia yang akan membongkar apa yang sebenarnya terjadi di sini. Waduh guys, bahaya ini guys. Ini akan ada yang membongkar tentang kelakuan Samsudin kepada pasiennya. Loh, ini beliau sudah datang ke sini, guys. Wah, saya daripada yang bongkar orang lain lebih baik tak bongkar sendiri aja lah. Biar jelas kan kayak gitu. Ya, namanya orang berikhtiar berdoa. Ya ada yang sembuh, ya ada yang tidak. Tapi yang jelas kita berdoa dengan sungguh-sungguh, guys. Kalau masalah tentang tontonan atau apa yang saya tampilkan itu sebenarnya adalah media dakwah saya. Jadi kalau di zaman dulu
di zamannya para wali Allah seperti Wali Songo, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang dan lain sebagainya itu dakwah dengan menggunakan wayang, ya, jaranan dan lain sebagainya. Nah, kalau saya mengikuti perkembangan zaman dong, karena dakwah itu kan merangkul kan begitu, bukan memukul, bukan. Jadi mengajak, ya seperti contoh Sunan Kalijaga ketika mengajak berdakwah, pertama yang beliau tampilkan itu wayang. Wayang ceritanya benar nggak? Ya nggak tahu, Allahu a'lam bishawab benar tidaknya. Tapi yang jelas di situ ada dakwahnya, ada ajakannya. Contoh seperti jimat Kalimosodo, yaitu kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itulah yang digunakan oleh para Pandawa untuk membela kebenaran. Nah, di situ ada semacam hiburan yang menarik sehingga orang itu tertarik dan akhirnya suka. Nah, ketika suka itu nanti mudah dalam mengajak gitu. Jadi orang berdakwah itu ya jangan mencaci lah, jangan membuli. Nah, karena kemampuan saya dulu saya itu ikut Abah Syuti Al-Ghazali, ikut Gus Rohim, ikut Abah Hamid, ya, ikut Yai Rahmat, Yai Baidawi dan lain sebagainya. Itu ketika saya ikut beliau, ya, di Lampung, di Banten, di Jawa Tengah, di Cepu, di Ngawi dan lain sebagainya, itu dulu saya itu memang nderek kiai, tapi saya itu bukan santri yang suka mengaji. Jadi saya itu karena mondok nggak punya uang, akhirnya derek dalam lah, intinya jadi tukang ngarit dan nyapu, ngurusin kuda dan sebagainya. Akhirnya nggak bisa ngaji. Nah, karena saya nggak bisa ngaji, saya ya nggak pantas lah kalau ceramah. Akhirnya saya itu ya mengajak dakwahnya dengan apa yang bisa saya lakukan. Contoh, ketika saya memberantas dukun santet, saya dokumentasikan, saya buat seperti tontonan, ya. Itu tujuan utamanya untuk mengajak orang bersolawat, untuk mengajak orang sholat. Itu kalaupun ada yang nggak suka ya nggak apa-apa, saya juga tidak memaksa. Nah, intinya gitu guys. Jadi coba baperan lah, santai, tenang gitu. Samaan mau nganggap saya settingan, mau nganggap saya itu bohongan, silahkan, nggak masalah buat saya. Yang terpenting saya mengajak ke dalam kebaikan. Nah, sekarang ini saya kedatangan mantan pasien saya guys. Nah, inilah beliau. Bapaknya yang ganteng luar biasa, ya. Siapa namanya, Pak? Hendra. Pak Hendra. Wah, suaranya seperti ini Ahmad Dhani, serak-serak basah, ya toh? Gitu. Seperti Anang Hermansyah. Kalau yang satunya namanya Bisa dipanggil Aci, tapi nama lengkap Hasbayanti Husen. Hasbayanti Bayanti Husen. Bayanti Husen. Wah. Subhanallah, luar biasa. Nggih. Ini panjenengan terakhir datang ke sini itu kapan ya? Bulan 9, hampir sekitar bulan 10 ya. Bulan 9. Bulan 9. Pertengahan bulan 9. Kalau dengan hari ini sudah 5 kali saya ke sini. Oh, mantap. Sudah 5 kali ke sini. Bulan 9. Berarti 9, 10, 11, 12. Ya. Ya, sebelum kan saya datang di sini itu sebelum mau umroh Oh, sebelum umroh. Siap. ke sini. Berarti sudah hampir 2 bulan yang lalu ya? Ya, hampir 2 bulan. Dari sini, oke. Siap. Dulu datang ke sini itu kenapa? Ada apa? Pertama kali datang sudah kena ya itu. Tumor. Sudah kena. Oh. Ini posisi lagi hamil itu kemarin. Lagi hamil 5 bulan saya ke sini. Tapi kan mau memindahkan penyakit, bilang tanya belum bisa karena lagi hamil. Terus saya berobat, terus selesai lahiran saya ke sini. Nah, kemarin itu waktu bulan 9 itu datang kembali ke sini. Busan dia bilang dan dia bisa dikenali posisi berisi perut. Iya. Tapi dari pemeriksaan masih di ruangan sana sini. Enggak di sini nih. Di sini ya? Iya di sini, belum Oh, di sini. sebelah. Ya, yang kita tempati. Sekarang kita ke sini lagi, ya. Jadi Sesudah itu kembali ke Sulawesi lagi. Lalu berangkat ke Jakarta kembali ke RSPP. Dari RSPP bilang kamu punya tumor itu sudah stadium 4. Masuk 3. Terus 3 tempat? 3. Paling cocoknya kamu cari dulu para supernatural yang bisa mengobati. yang menyarankan dokter itu. Dokter di Jawa sini banyak. Orang Jawa juga itu dokter. Jadi saat ini kan saat itu saya sering nonton YouTube,
Abah, sasarannya sama istri, mendingan kita ke Blitar sekalian aja. Dokter sendiri yang menyarankan guys Itu. untuk datang ke alternatif. Iya. Maka obat- jangan heran Obat alternatif. kalau kemarin itu juga ada dokter bedah jantung, ya ada videonya. Beliau itu juga datang ke sini ngobatin jantungnya. Aduh. Dokter bedah jantung ke sini ngobatin jantungnya. Itu ada videonya. Saya tanya ke beliau, dia kan sering bercanda sama saya. Jangan itu dokter, ya kan sering ngobatin orang sakit jantung. Kok ngobatin jantungnya ke sini? Saya itu malas diedel-edel katanya. Ya Allah ya Alhamdulillah, setelah dokter sarankan ke sini, Pak Situari datang ke sini sampai potong kambing, Media kambing, Media media kambing. kambing. Ya, obat. pulang ke Sulawesi. Setelah itu malam pulang ke Sulawesi, saya tanya sama saya, bagaimana perkembangan kepala kamu? Bilang, Saya alhamdulillah. ringan, saya rasa Ringan. ringan. Biasanya kan kalau Semakin kesini semakin biasanya kan ringan. itu kalau kena matahari, Gitu. ini mata kabur. Di kepala sakit, kayak biasa sakit di kepalanya tuh kayak mau gila. Sakit, Keluar air mata. keluar air mata. Kadang sampai nangis. Nah, tapi habis berobat hasil alhamdulillah. Saya pergi di umroh, itu kan posisinya saya berangkat itu lagi musim-musim panas ya. Anda bisa saya kan itu alhamdulillah. Ini Saya pas telepon, bagaimana kepala kamu? Alhamdulillah, baik. pergi ke Nggak ada apa-apa. apalagi ke Padang Arafah itu kawan panas matahari, ke Jabal Rahmah itu panasnya. Makanya saya sampaikan bilang kalau nanti kalau pulang dari umroh, karena memang kita lupa juga udah punya ini apa lagi nih, jam udah punya ini, udah punya apa madu sama Iya ini. sama itu. Sekalian kita minta terima kasih banyak, saya bilang terima kasih banyak atas pengobatannya beliau, karena berkat beliau yang berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu semua, tumor kamu hilang. Saya bilang begitu. Oke. Berapa kali datang ke sini? 5 kali dengan ini. Awalnya gimana bisa datang ke sini? Saya Ini nonton di diikuti. YouTube. Oh, nonton di YouTube. Bukan di YouTube, di FB sering FB, iya, muncul. FB sering muncul. Iklannya Iya, di nonton, FB sering nonton. Di mana munculnya? Di FB. FB saat itu. Oh, di Facebook. Dia Iya, ngikutin saya ya. sering ikuti perkembangan dukun santet. Semuanya Terus dia ikuti. Pergi basmi dukun santet saya ikuti. Yang terus. pas dari Ayo dong sekarang ikut mumpung di sini. Ya, Tadi udah ketemu Bajan belum? baca ketemu, tapi saya nggak ketemu. Saya lihat saya nonton kemarin-malam baca sampai lawan ini siapa yang muntah darah si ini. Tadi ngobrol gak sama Bajan tadi? Nggak sempat cuma sama itu ini. dia yang foto, sempat foto dia. Asik. Jadi dulu pertama dari suami. Iya. Ke Saya sini. bilang Dia mendingan, kan ke diri ke sini. mendingan kita ke Blitar karena sekarang saya akan lihat ini perkembangannya nih ke Blitar karena banyak berubah. Nah, setelah dari itu pertama kali pulang dari sini pulang dari sini kena kasus si merah siapa itu? Oh, Pesulap merah. Sampai banyak mulai- hujat. Banyak Saya datang bilang- keluarga di rumah. Ih kok ditipu Mi, itu penipu, itu penipu macam-macam saya Itu Abah bilang. Samsul ini penipu itu saya bilang. Kalau kita orang bilang. Kendari kan bilang kok ditipu Mi sama itu Gus Samsudin itu pokoknya hinaan toh. Hinaan. Saya balik marah, saya bilang, saya tidak merasa ditipu karena saya yang rasa, saya yang pergi berobat. Kecuali kamu orang yang pergi baru orang ditipu mungkin iya, tapi saya enggak. Jadi, saya Pokoknya posisi- hujatan itu itulah suami saya cerita mulai sering itu. Saya posisikan dia bilang kamu jangan apalagi jangan ini. Jangan kamu dengan orang lain, mendingan kita berangkat ke Blitar sekalian. Pas lagi mau berangkat lagi, adalah ngomong lah, kenapa kamu pergi di sana? Kalau kita orang Sulawesi tuh ngomongnya, kenapa kamu pergi di sana? Berobat kok saja ini, maksudnya berobat dokter. Kenapa kamu pergi berobat di sana? Itu penipu. Langsung saya bilang, bisa kata penipu itu tidak usah maksudnya karena saya yang rasa saya yang pergi berobat bukan kalian. Saya bilang, toh juga uangku bukan uangnya kalian yang pergi Pak. Bisa maksudnya saya pakai begitu. Pokoknya ya macam-macam. tujuannya sebenarnya baik. Orang menasihati itu supaya jangan sampai ketipu, jangan sampai uangnya itu keluar secara sia-sia. Tapi kan, posisinya saya Iya. rasa. Terus sebelum kesini kemarin itu juga sempat keluarga itu ternyata terpampang balehonya di situ itu ada. Itu ponakan Yang saya ponakan tuh, saya suruh kesini saya itu. foto tadi Itu pas camat ih, itu, Pak Camat. yang mana? Ada yang botak-botak orangnya itu. ada itu yang di pas pendaftaran yang urutan kedua. Yang konsultasi tuh di urutan kedua. Oh, Yang Itu Pak Camat, itu Pak Camat orangnya, Pak Saya Camat. foto tadi saya bisa kirimkan saya bilang jadi iklan dia. Mana ya? malah saya nggak tahu itu. Camat Itu yang pertama sebelum saya mau kesini mereka dulu yang kesini. Oh, mereka Saya kasih dulu yang alamat kesini. ini. Sini kasih alamat. Ah ini
Oh, subhanallah. Jadi apa? Iklan di anu di apa namanya? Di pendaftaran. Di pendaftaran sebagai gambarnya gitu. Iya. Saya bilang, kenapa mereka yang jadi iklan ini? Kenapa bukan saya? Saya yang sering kesini. Nggih. Jadi memang saya besarkan dia punya hati. Jadi ini dari kecil hati setelah sering dibully, sering dibilang Gus Samsudin penipu segala macam, bilang, "Tahu saudara mereka, kita berangkat." Pokoknya tuh kapan dengar mereka saya mau ke sini tuh, bikin apa di situ? Apa tujuan? Pokoknya itu sekarang saya yang suka marah. Saya bilang, "Kenapa Kak terlalu banyak urusannya? Toh juga bukan uangnya kalian saya minta mau pergi ke sini. Kalau toh bilang uangnya, wajar mungkin banyak bicara toh. Tapi kan ini uang pribadi sendiri." Iya, mereka takut kalau panjenengan itu ditipu seperti itu sebenarnya. Sama yang kasus-kasus gitu barang-barang itu lah. Gus Samsudin itu yang kirimkan kau itu, Gus Samsudin. Pokoknya macam-macam, pokoknya tidak ada itu Gus Samsudin saja. Barang-barang gimana? Itu yang seperti Kris itu yang tadi suami bilang ngomong. Gimana ceritanya coba? Jadi setelah mereka lihat, semakin banyak lihat itu barang, mereka bilang, paling yang kirim itu, kirim gaib itu ya Gus Samsudin itu keris-keris pusaka itu. Kalau saya bisa kirim-kirim keris pusaka berarti saya sakti dong. Iya, makanya saya bilang harusnya kan seperti itu. Logikanya Abah kirim itu dari ribuan orang datang berobat, masa semua dikirimkan? Nah, itu logikanya. Jadi posisi gini, itu barang itu datang tiba-tiba kadang datang bawa bantal. Di bawah bantal. Bawa bantal termasuk di belakangnya anak saya ada. Di belakang anaknya. Iya, lagi tidur. Yang kedua itu yang lahir. Tidur ada kujang. Ada kujang sama mustika kujang yang bundar begini, kayak telur tapi bening. Di dalamnya ada kujang. Baru ada tasbih. Itu. Di mana itu letaknya itu? Di kasur. Tiba-tiba ada begitu. Itu hari Jumat anak saya itu. Jadi tidur di bawah dia tempat tidur itu? Macam-macam Di tempatnya bawah perut di muncul. belakang itu. Di pinggangnya situ? Iya. Ada sebelum tidur nggak ada? Nggak ada. Nah dari situlah muncul Abah yang kirim, terus Ya, menurut mereka. terus fitnaan ke saya lagi, bilang ini sengaja dibeli begini, pokoknya macam-macam untuk tuduhan ke saya. Dari tidak puas dengan dituduhnya sih, maksudnya Abah saya lagi begitu ganti-ganti gitu. Jadi posisi Pokoknya itu saya nggak ada hentinya difitnah, dicaci, pokoknya begitu. Begini, tiap minggu itu barang ada datang. Tidak tiap minggu juga Hampir bisa. tiap minggu lah. Kadang di kamar mandi ditemu di ember ada keris panjang begini, ada orang bilang keris combong, ada tapi pendek begini. Ada juga yang panjang begini pas di atas pintu. Kecil-kecil. Pas saya masuk dalam kamar mandi, tapi memang saya sudah dijemput di ini. Saya tahu saya sudah dijemput di pintu depan. Pas masuk harum sekali. Posisi dari luar masuk kamar mandi, saya buka kamar masuk. Pas selesai buang air kecil, saya tutup nggak bisa, tertutup nggak bisa. Saya paksa sampai 3 kali 4 kali. Ternyata tersangkut. Ternyata di atas pintu di atas sini ada melintang begini. Keris. Tapi itu keris itu ya Kayak sudah lama gitu. kuningan ya, Kayak sudah tua. Jadi ini istri saya buka ada punya akun Bukan akun sih, ada tempat itu kalau akun kita pusaka cari-cari ya. tahu gitu. Ternyata itu barang umurnya ribuan tahun. Kayak peninggalan dinasti apa Ya, itu. Tapi dari Tapi kesini, tulisannya tulisan apa ya? semakin kesininya kita semakin tahu orang yang datang, artinya yang antarkan, karena sudah komunikasi dengan ini. Suka lewat mimpi datangnya. Mimpi datangnya, Maka sudah masa komunikasi. itu yang biasa tuntun saya itu sampai, maksudnya kalau mau dibilang juga itu misalnya jahat, pasti dia bikin saya yang bagaimana kan? Tapi dia dia suruh saya sabar, Terus sholat, suruh sholat. Bahkan saya mimpi 3 kali dibawa ke tanah suci, makanya sampai saya ke sana. gitu. Tuhannya kan saya tidak mau ngomong. Kalau orang bilang ngomong, gila saya itu, bohong ini. Pokoknya gitu, makanya kita diam pun juga masih dicaci, kita bicara pun juga masih dicaci. Jadi serba salah. Saya suka diam. Jadi pertama datangnya Mustika Delima itu. Mustika Delima. Mustika Delima. Besok acara anak saya hari Sabtu mau ini apalagi akikah. Setengah 8 malam anak saya kayak nangis dalam kamar. Saya suruh adik saya angkat begini, kok ada yang jatuh batu warna merah. Tapi karena saya berpikirnya bilang kalau warna merah ini, pikiran saya pasti Mustika Delima ini. Sambil air di gelas saya celup merah. Itu waktu itu tidur di mana? Di kamar. Terus yang gendong siapa yang gendong? Adik saya, ponakan saya, adik saya yang perempuan.
Itu keluarnya dari mana batunya itu? Di belakang sini, jatuh dari belakang sini pas lagi digendong, kan lagi rewel. Digendong ini, Ada ada jatuh batu ini. Saya juga nggak lihat. Sambil di kasur kan, dia bilang adik saya, Kak ada apa itu, merah itu. Sambil gelas yang bening, saya isi air. Satu simpan di dalam, ternyata gelas merah. Ya ini percaya nggak percaya guys ya. Sebab apa ya, sesuatu hal yang siri itu memang susah dilogika. Saya sendiri ketika sedang dikiran, contoh dikir Ismudat Allah, 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 ya Latif, Allahu Latif, itu kadang-kadang ada juga di depan saya itu jatuh, kluding itu sering. Bahkan santri dan juga yang ngambil gembelengan juga sering seperti itu. Terus kalau saya suruh melogika ya nggak bisa. Seperti itu. Begini salah cerita. Jadi ini batu ada 8. Merah D5 ada 5, D5 hijau ada 2, D5 biru ada 1. Jadi saya cerita dulu semuanya. Jadi setelah itu anak saya, habis itu pernah masuk ke rumah sakit karena dia punya apa lagi, ada virus di paru-parunya. Sampai ke rumah sakit. Malam pertama sudah muncul lagi ini habis diinfus di tempat terjepit di tangannya sini. Jadi ini pasien-pasien yang di situ pada bingung juga, kok ada sampai sih menyala-menyala. Nggak gimana ceritanya kisahnya? Jadi ini yang anak saya lagi di apa kena habis diinfus. Lagi diinfus. Iya. Diinfus. Sebenarnya masih genggam, masih umur Masih 3 genggam, bulan, masih 3 bulan. ya? Iya, 2 bulan. Masih 2 bulan umur bayinya. Iya, dia kan masuk ke rumah sakit. Masuk rumah sakit. Terus? Tunggu saya ceritakan. Setelah itu malam ya. Maghrib. Malam. Mereka lihat, saya punya istri dan saya punya adik 2 orang. Mereka lihat, loh apa ini yang di tangannya nih? Di sini dalam. Dalam sini. Posisi diinfus Antara ini. infus dengan Ada apa? kan Ada anak kecil suka genggam tangan kan. Nggak usah, kalau masih tunggu saya bayi. cerita. Adakah papan kayak Iya, bukan papan gardus kalau untuk Iya, infus buat kan. infus itu. Iya, Wah, kardus. di situlah Situ. muncul merah-merah. Dia bilang, ada apa ini? Yang tahu siapa? Ini mereka bertiga, istri saya dengan anak Ada saya. iparku, ada kakak iparku juga adiknya. Nah, sudah itu mereka telepon saya. Hidup gitu? Hidup, Nyala. Masya Allah. Nah, saya bilang tunggu saya ke situ dulu. Saya ke situ. Saya cuma bacakan saja selawat. Itu pun selawat juga selawat dari sini saya bilang. Dari salawat dari Abah. Gitu. Lewat Nuridat. Iya. Sudah itu sambil saya celup di air lain merah. Pindah kamar ada lagi. Bingungnya itu ada lagi. Pindah kamar. Adanya lagi gimana? Situ, posisi pindah kamar lagi, pindah kamar. Sudah masukkan pertama di UGD, terus kedua kalinya di ruangan. Di ruangan itu. Maghrib Nah, dia. Dari situ dapat 2, sudah itu arahan dokter bilang mendingan kamu ke Jakarta saja. Sekalian bawa kamu punya anak berobat Jakarta. Saya bawa ke Jakarta. Enggak, bukan itu awalnya itu sering bolak-balik terus anakku masuk NICU, ICU, enggak ada perubahan terus. Itulah bawa ke Jakarta. Saya bilang, saya kasih tahu bawa saja ke Jakarta. Alhamdulillah bawa di Jakarta ada penanganan khusus karena alatnya ini kan sudah baru ternyata juga di salah diagnosa, selalunya salah diagnosa. Saya cerita dulu itu Pak masalahnya. Tiba Jakarta berobat ini malam jam 1 dapat lagi. Subhanallah. Dapat di mana dia dapat? Dia apa di posisi di mana dapat? Di sini tangannya. Tangannya lagi. Tapi dia sudah ada pembungkus, sudah ada yang busi kuningan itu. Kayak kendi. Kayak kendi begitu. Kecil. Kendi baru ada isinya satu kayak air mata, kayak Mustika air namanya mustika itu. air, Mustika air ya? namanya. Ya kayak Dan kecil. titik air Iya, gitu. kayak Paham air saya. ini. Saya paham itu. Itu. Jadi 2, satu mustika ada 5 dan satu itu yang air. Sudah itu pulang ke Kendari. Kendari sih? Di Kendari, dari di. Enggak, waktu di Jakarta. Oh iya lagi. Iya ada Pulang. dapat 4 biji lagi. 4 biji ya sudah 5 situ. Pulang di Kendari termasuk saya ini lagi baring-baring ada saya posisi sakit juga dari Jakarta mungkin kecapean. Saya baring itu 2 hari. Tiba-tiba istri saya, apa itu di samping saya tapi bening kayak kaca. Kecil. Kayak kalimaya begitu. Kali kayak mana tapi Tapi lain. hampir kali kayak Hampir kalimaya ya. Tapi kayak bening. Sudah itu saya buka bantal saya di bawah bantal kepala, saya lihat yang biru lagi. Saya celup, biru lagi, nyala lagi air. Terakhir, istri saya bilang itu di belakangnya kita, di sampingnya kita itu. Ada yang keris kecil begini nih. Kecil. Itu. Kerisnya itu sama yang biasa kalau kita menarik-narik itu. Itu sama kecil loh. Yang anehnya Mini-mini. ini, tapi yang anehnya ini Gus ini, anak saya lahir hari Kamis pagi jam berapa? Jam 9. Kamis. Sesar kan dia.
Besok hari Jumat pagi saya ditelepon, tapi saya posisi lagi masih mengantuk juga. Saya kira dia, karena saya bengkak-bengkak matanya, saya pikir dia menangis. Bilang kenapa? Bilang harum di sini di rumah sakit. Saya bilang coba kamu periksa di bantal, di bawah bantalnya atau di sampingnya. Setelah diperiksa di sampingnya, bantal samping ada keris panjang kayak gini nih, keris kuningan tapi tulisan Al-Quran semuanya. Tulisan Al-Quran semuanya. Itu. Sudah itu berapa bulan kemudian, 2 bulan, 1 bulan kemudian muncul lagi keris. Lagi posisi tidur, maghrib saya lagi posisi di rumahnya teman. Saya dipanggil, bilang panggil pulang sama dia, saya bilang istri kita kemasukan. Anaknya kita lagi pegang keris. Baru saya pulang ke rumah, dia di posisi kayak kemasukan. Lemas soalnya dia. Anak saya pegang keris kayak gini. Samping kiri gini. Panjang begini lagi, panjang begini. Anak saya sambil itu keris. 1 minggu kemudian muncul lagi. Yang terakhir itu sama modelnya, tapi cuma dia kalau ini yang satu yang keris yang pegang begini, semuanya tulisan Al-Quran. Kecil. Sebelumnya bilang panjang begini, bukan kecil itu. Ya. Ini panjangnya, yang satu agak kecil sedikit begini. Tapi dia bukan tulisan Al-Quran, yang terakhir itu datang. Cuman posisi setelah sudah itu ketahuan kalau ini yang antar karena melalui mimpi dia. Mimpinya bagaimana? Bahkan sudah sering komunikasi. Mimpi tapi tidak kelihatan muka. Gimana? Sering apa ya? Gimana awalnya mimpi itu? Bingung mau dikata-kata. Mimpi kayak lagi tidur, mimpi datang kayak begini. Dinasehatin, sabar. Kayak begini pakai hanya enggak kelihatan Perbanyak mukanya. istighfar. Lima saya. Iya, maksudnya penampilannya. Enggak, gitu lah. kami sudah ke makamnya Penampilannya. juga. Sudah ke makamnya. Di situ. Cuman Siapa? saja jengkelnya, makanya saya sengaja bertanya sama Ustaz ini karena bukan kenapa. Saking banyaknya fitnahan. Fitnahan ke saya. Saya ke dia, jadi dia sakit hati. Saya bilang kamu sabar saja. Nanti kita ke Blitar, saya tanya sama Gus. Karena banyak fitnahan bilang yang kirimkan itu Gus Samsudin semuanya. Kalau saya mah mendingan saya jual. Apa duit saya? Gitu? Buat bangun pondok. Akhirnya saya teringat waktu itu. Saya sampaikan istri saya, bisa nggak saya ikat pakai cincin emas putih? Dapat ditegur, jangan. Kalau Di mau- tempat emas juga dia pergi bawa. Jangan. Kalau yang dapat begini enggak boleh katanya. Orang ini orang Cina yang ngomong kan. Orang Cina, Jangan. jangan Katanya, sembarangan. nanti dia merasa diikat gitu. Tapi dia komunikasi setelah habis sholat, sering sholat. Enggak juga tiap hari, Enggak juga. enggak hanya kadang datang. Kalau misalnya Ngobrol. misalnya ada seseorang yang jahat sama saya, paling dia bilang kamu hati-hati ini gitu. Terus saya bilang iya. Ya Iya, ke. iya. Gitu kayak apa ya? Kalau saya mau Tapi bilang saya rasa pasti Abah pasti tahu, ulang pasti nih. Gak apa-apa, cerita aja. Seru. Biar yang lain juga tahu. Jadi begini. Kalau saya pendengar. Saya menganggap diri saya sebagai lover saya. Jadi butuh. Jadi setelah itu, waktu pulang umroh, pertama kali saya udah ada komunikasi pulang umroh. 2 hari saya habis umroh, dia sholat asar. Saya kan lagi angkat-angkat barbel. cuci enggak, lah. lagi berantem saya. Iya, lagi marah. Lagi Saya berantem. angkat barbel. Jangan gampang marah. Iya. Sudah tuh tiba-tiba ini saya dengar ada suara menangis tapi sambil bicara. Cuman saya bingungnya kok panggil kakek, ya ke segala perintah dia nggak ya ke. Saya buka pintu kan nggak terbuka sedikit, saya dengar. Loh, dengan siapa dia bicara ini? Saya lihat ke dalam nggak ada orang. Tapi dia baru ngomongnya lama, hampir setengah jam ngomong. Mereka banyak tahu apa pembicaraan mereka. Ternyata ya setelah selesai saya tanya apa. Suruh sabar, istighfar, banyak selawat, zikir, jangan lupa sholat gitu. Itu aja. Misalnya kalau bilang barang jahat atau maksudnya istilahnya jin jahat pasti mungkin dipengaruhi yang apa kan? Tidak. Aneh kalau bagi saya, tapi ya. Jadi saya jujur saya bilang ini pasti ditegur kalau kenapa pergi cerita. Tapi memang artinya saya harus cerita karena kan saya harus minta petunjuk sama Gus karena kan banyaknya fitnaan tentang Gus dengan ini bilang paling yang kirim juga Gus Samsudin dari Blitar. Makanya saya juga kadang kesel juga kalau jengkel. Karena tempat Istri saya nangis. tempat berobatku toh. Tempat berobat. Gitu.
Saya bilang tidak mungkin. Pertama saya bilang. saja saya mau datang berobat ke Saya sini. kirim pakai apa? Enggak tahu juga ya mereka ngomongnya mereka gitu. Kalau mereka bilang saya mengirim dengan kekuatan ilmu gaib, berarti mereka mengakui kehebatan saya. Iya. Kalau mereka menganggap saya mengirim dengan menggunakan JNT dan lain sebagainya, wallahi demi Allah saya belum tahu. Tapi kan bukan JNT, siapa yang mau terima? Nah iya. Itu kan. Ini tiba-tiba muncul. Keris-keris yang gini Gus banyak. Lebih 20. Dapatnya di mana? Dapatnya? Muncul tiba-tiba. Di kursi saya kadang pernah saya baring begini. Tiba-tiba anak saya yang cewek perhatian kecil itu. Saya masuk kamar mandi mau rencana mau bangun besar, tiba-tiba anak saya teriak, Bapak, apa itu yang di kursi itu? Kursi apa ya? Dan tempatnya Bapak tadi tidur. Saya keluar, saat saya buang air, keluar. Ada keris kayak gini nih, di kepala saya. Sudah itu yang dibawa ke sini, ada tombak yang kayak begini, panjangnya juga. Saya cuma bacakan selawat, cuma itu yang saya tahu juga. Tidak ada lain. Simpel. Tapi selama ada itu barang, diam ini aja nggak ada. Ada juga cambuk kemudi sama Rasuli. Tapi Macam-macam. dia punya replika mungkin kena kuningan sebesar begini panjangnya begini. Ada juga gelang sini nih gambar naga Agak. dua begini. Gitu. Ada juga yang kuningan bundar begini kayak telur tapi tulisan Al-Quran Nantilah semuanya. kalau misalnya saya kesini saya bawa, tapi aman ya di bawah. Gitu. Tapi harus dibawa dengan kotak gitu. Tapi saya nggak berani ya kalau kebayang keris-keris, tapi kalau seperti mustika dengan yang dibawa. kuningan saya bawa kasar. Memang pengen kesini lagi? Nanti. Bulan depan rencana. Karena ini teman ini kan dia nggak punya anak. Sudah 10 tahun kan 10 tahun lebih Dia mau nikah, bawa ya. istrinya. Bawa istrinya ke sini juga yang ini yang video ini. Itu. Besok juga kayaknya ada deh rekomendasi dari saya sih. Gitu. Dia bilang kalau Marketingnya. artinya ya paling tidak ya kalau dia bulan depan ada yang bulan depan. Allahu Tapi Akbar. saya jujur saya bilang, saya sampai istri saya bilang pasti Abah tahu orangnya dan pasti dia lihat. Gitu. Masih walau alam. Karena waktu pertama kami ke sini saya bilang tanpa kamu cerita dia tahu Abah tahu. Luar biasa guys. Subhanallah. Bahkan sempat komunikasi dengan Solewati. Pada saat itu saya udah lama ya dia. Pada saat jujur bicara. saya diperiksa di BPK. Saya diperiksa di BPK masalah kehadiran PNS. Saya jalan masuk kantor. Tiba-tiba ada nelpon. Bapak ini PNS? PNS. Oh. Tiba-tiba saya ditelepon. Bilang ayahnya gadis di kamar ini berasap dari kotak pusaka itu. Gimana ceritanya? Berasap dalam kotak pusaka. Enggak, itu berasapnya itu yang tahu siapa terus kenapa? Saya bunyi-bunyi itu kalau barang kayak begini-begini. Keluar asap dari kotak Tiba-tiba saya pusaka itu. buka berasap. Berasap. Saya jadi Tapi pengen bingungnya lihat, saya, guys. bingungnya saya berasap. Kok sampai tidak hangus ini kain kapan yang putih tempat jadikan pengalas. Nanti istri saya keluarkan dari tempat situ pakai Keset keris kaki, begini. saya simpan, terbakar. Terbakar keset kaki. Spesial untuk mereka berdua deh, nanti saya ajak masuk ke kamar saya. Kamar saya itu ada lemari yang habis kebakar. Tapi itu tidak terbakar, cuma berasap. Nanti di keset kaki baru terbakar keset kaki, keset itu. Sapani lah teman saya Pandi yang artinya ya Sapani Ustadz juga. Oh tunggu. Karena dia posisi kemasukan. Kayaknya ada fotonya deh, tunggu. Saya lihat Posisi dulu. kemasukan dia. Terus Saya lihat dulu kalau masih ada. Saya bilang, oh kodamnya dia ini ada posisi. Solepati ngomong sama ini sampai WA. Dan Solepati kamu harus pergi bertanya sama orang-orang yang pintar, ustadz di situ terdekat. Siapa tahu bisa kamu amalkan atau bagaimana. Gitu. Tapi dalam kamar berasap dalam kamar. Dalam laci itu. Aduh. Sampai saya bingung karena posisi lagi diperiksa BPK. Dia nelpon juga. Oh, di waktu diperiksa sama BPK. Iya. Malas pergi kantor. Mas kantor. Tapi itu kan sudah terjawab semuanya bahwa ini yang punya yang bawa ini. Kakek itu yang bawa kakek. Sudah terjawab semuanya. Cuman jujur sebentar ini pasti ditegur. Tapi saya Tidak, bingung terbuka karena posisi saya sampai terbuka kayak begini bukan karena apa. Ini pitaan terlalu keji saya bilang. Jadi kalau ditegur bilang Gus Samsudin yang nyuruh gitu, batin gitu. Iya. Insyaallah enggak nanti. Tapi waktu Ini dia, ada di datang sini. bulan lalu itu. Kayaknya waktu ini di tunggu Rukiah, bentar, kayaknya ada di sini deh. Ini. Coba saya cerita. Saya lihat dulu. Bulan lalu itu waktu datang waktu di Rukiah itu, waktu habis sebelum media kami itu kan di Rukiah di luar, soal disampaikan sama kakek, kamu diam saja.
pasti mereka sudah tahu kamu siapa sebenarnya kamu. Disampaikan dia. Karena sementara di Rukia, saya perhatikan. Loh, Ini. kok di Rukia sambil menangis? Ini. Iya. Sampai keluar api gini ya guys ya. Sakit. Ya, itu ada bekas kebakarnya ya. Iya. Ada. Di kotak itu hanya berasap. Masa? Saya ambil, saya pindahkan ke atas keset kaki dekat kamar mandi, terbakar. Saya bingung berapa, saya ambil air. Masya Allah, coba lihat guys, bekas kebakarnya itu dari situ. Nah, situ nggak, kelihatan nggak? Tuh, ada bekas kebakarnya guys. Aduh, seperti itu. Itu bisa dikirim lah ya. Jadi kami ini dari Jakarta ke makamnya Bapak Ardi. Saya kan Jakarta, Bandung, baru ke Cimahi di makamnya kakek itu. Tapi memang dua tujuannya kami ke sana dengan di sini. Saya memang sengaja datang bertanya sini, artinya supaya saya tahu persis bagaimana ini. Artinya karena kan orang semakin banyak pindahan, biar keluarga juga saya bilang ngomong begini, bilang istri kamu ini mulai mau gila. Gila saya kata gila. Sebel Saya bingung saya. juga. Jengkel. Teman-teman Dikasih juga begitu bilang, kayak apa ya? heran, bingung teman-teman saya. Kok bisa ya? Sampai ada teman itu orang Jawa juga. Dia bilang, saya ini orang Jawa tapi tidak bisa dapat begini. Gitu. Makanya saya bilang, ada juga ini, apalagi kantong macan ada. Kantong macan juga ada. Saya bilang mungkin dititip ini sama. Jadi ini baru-baru ini karena mungkin kesel dia sama saya. Saya kan itu barang saya sering bawa. Karena dia bilang rawat bapak ini barang, jadi itu mesti saya bawa di tas saya. Saat itu pulang, merasa posisi marah sama dia. Sambil saya buka dari tempat situ, dari tas-tas kecilnya, saya simpan di laci semuanya. Jam 1 malam dikasih bangun. Bilang kamu bangun, ambil itu barang semuanya. Simpan baik-baik. Kalau kamu sudah tidak gunakan, itu pelindung kamu itu. Itu kan Sampaikan biasanya- suami kamu itu pelindung kamu. Buka laci, Tanpa air tuh menyala. nyala semuanya. Menyala semuanya Jadi tanpa saya air. terus 3 hari kemudian saya sadar diri juga karena sudah disampaikan bahwa itu pelindung kamu. Artinya melalui perantara itu ya sahabat ketua bisa jawab sambil saya cari dan tempat situ sambil saya buka. Pas saya buka tempatnya itu Masih menyala. Menyala itu barang semuanya itu. Mustika itu Menyala tanpa air. tanpa air. Sudah saya simpan di tisu. 2 hari kemudian atau 3 hari saya pergi suruh jahit kain putih ini ada 2 tempat. Saya masuk dalam situ, saya simpan baik-baik. Yang ini waktu di Jakarta saya dapat. Lagi tidur. Gini. Saya dekat sana. Iya. Sudah tampak. Nih. Iya. Gitu ya. Nanti bisa minta fotonya lah, kirim lah. Mana mustika yang gede namanya? Tunggu lagi dicari nih. Fotonya kalau masih. Sudah berapa lama muncul seperti ini? Sudah sejak setahun. umur 7 bulan ya. Iya, Terakhir ini tidak muncul ini waktu berapa bulan lalu sudah masuk 3 bulan tidak muncul lagi. Yang muncul terus sudah mungkin sudah. Cuman ya sekarang dia komunikasi terus, komunikasi bicara. Pernah tengah malam itu jam 2 malam, saya kan bangun kencing. Dia aja bangun kencing sudah sabarin. Sekitar 10 menit. Kenapa ini ada bicara ini? Saya jawab. Saya mau bangunkan dia, jangan sampai ada terganggu kan, saya diam-diam, saya dengar ngomong, ya kayak apa segala macam. Nangis. Nangis sambil nangis. Itu sapi, ada apa ini? Saya diam-diam. Diam saya dengar-dengar. Pas selesai, saya tanya kenapa. Dia datang sama saya, dia. Nih. Anak saya ini nih. Oh iya. Udah di tangannya ya. Ini waktu Terang dong. Udah apa mau orang? Terang lagi belum. Gitu. Berarti besok. ini pas nyalanya mana ya? Jadi ini barang titipan. Ini pas nyala. Namanya kopi dia apa? Iya. Itu kakak saya sama adik saya. Coba buka jarinya itu, buka jarinya. Jadi 5 yang merah, yang hijau 2. Tapi yang hijau 2 ketemunya di Curug. Curug di apalagi di Ciater ya. Tapi memang sudah dipesan. Kamu ajak suami kamu ke Curug. Saya akan berikan kamu.
Ketemunya gimana itu ceritanya? Jadi kita ke Curug dulu, saya cerita dulu. Ke Curug di Bandung, Dulu bicara. Ciaten. Setelah lagi turun ini mandi-mandi, airnya kan cuma sebatas lutut. Selutut di air panas itu. Tiba-tiba dia turun. Dorong ada teman saya, yang sana yang tidur sana itu. Di samping saya, dia di samping kiri ini. Teman saya di belakang saya, dari gosok belakang ya, dari gosok belakang saya. Samping semua Sama pokoknya samping. jejer. Tiba-tiba Di dia belakang. ngomong, kita diam dulu. Dia diam, dia kasih turun tangannya di air ini. Dua-dua tangan saya kasih turun. Turun begini di air, saya lihat kok ada muncul dari bawah warna hijau. Padahal banyaknya orang Banyak itu. orang sini, dia lihat. Banyak. Saya langsung pegang, saya cuma bacakan salawat, saya Dia pegang. aja salawat andalan. Sudah itu, dia bilang saya pusing, dia pusing. Tapi saya dibisik, masih ada satu. Dia lari di kamar mandi mau bersihkan diri karena kan harus mandi air panas yang Belerang. air belerang. Dari atas, dia naik ke atas, dia lari kembali, tunggu, luncur. Datang di depan saya muntah, saya pikir mau muntah, dia mau keluar nasi atau apa. Ternyata yang keluar warna hijau batu. Di satu pasang. Delima hijau dan ya dua-duanya itu. Satu di air, satu di... Apa ada pesan kamu saat itu? Atau sebelum kan? Nah ada jab Atau ya. kau bilang kamu pusing? Bilang masih ada satu atau gimana? Nggak terlalu jelas suaranya, dia bilang saja masih ada itu. Atau saya naik, kan suaranya itu cuma datang kayak bisikan. Gitu. Itu sana. Sudah tidur nih. Tapi memang setelah sudah itu kita ke makamnya terus di Cimais itu. Ke makamnya saya dia dijemput sikir, suruh sikir. Bahkan waktu kami di rumah di Kendari bilang sebaiknya kamu ke makam saya dulu, kamu ke sana sikir dulu. Awal Berat, saya ke sana itu mimpi juga. Tahu tempat itu mimpi. Pergi di suatu tempat memang yang tempatnya itu mesti zaman kayak mesti rumah-rumah dulu. Ternyata saya pergi sana persis dengan mimpi saya. Masjid masih terbangun seperti dulu. Kayak di zaman itu adalah satu itu yang dibilang Kampung Mahmud. Jadi saya itu sempat saya sampaikan, coba kita komunikasi sama Gus Samsudin, siapa tahu beliau bisa arahkan bilang di sini tempatnya. Nah, tapi waktu saya diperiksa di BPK, dia tanya sama Solepati, Gus Solepati, ternyata Gus Solepati berikan jawaban juga, bilang tempatnya sini. Nah, dengan mimpinya dia, kami ke sana lah. Ternyata benar mimpinya. Pas ke sana dijemput di makamnya. Sebelum kan lorong mau masuk ke makamnya kan ada lorong masjid di dalam, baru di belakang. Masih bangunan-bangunan dulu, masih bangunan-bangunan Itu. apa yang memang tidak Makamnya boleh. dia itu dipagar keliling pakai besi. Ada pohon besar sekali. Saya Gus itu jujur saya bilang saya mungkin banyak dosa ya. Istri saya lagi sikir, lagi menangis. Memang sudah dibisik dia sambil menangis. Saya di dalam kesandung hampir Jatuh dia. Saya sadar diri, bilang saya ini orang banyak dosa. Sampai kesandung. Bagaimana? Anak saya yang cewek bilang, Bapak kena azab. Bagaimana abah ndak mau kena ini? Sebelum kita pergi, ajak berantem saya. Ndak ajak saya berantem. Ini saya bilang, saya marah juga. Oh iya, ngomonglah saya. Nggak lama kemudian kita pergi, hampir jatuh dia di depannya orang. Ini orang pada Orang balik kan di dalam banyak sekali. Maksudnya mungkin dalam hati ini, astagfirullah, ini dosa apa ini orang datang sini? Astagfirullahaladzim, cuma dalam hati saya banyak dosa. Gitu. Tapi alhamdulillah mungkin karena pasti beliau ada di sini, pasti dia dengar pembicaraan. Dan memang saya harus ngomong karena kan kejinya ini fitnah. Sebenarnya saya sudah malas cerita karena kan kadang ditegur, disampaikan sama kakek, sampaikan sama Gitu, kamu. sering. Tahu saya sering cerita saya. Dia sering Ada yang ngomong. percaya, ada yang tidak. Dia bilang Gitu. sih, Pak, nggak Tapi usah. karena saking keselnya saya, makanya saya cerita Suka ini. ngomong biasa itu, nggak usah terlalu di ini. Tidak semuanya orang suka kita dan tidak semuanya orang percaya kita. Kita ngomong pun begini, pasti juga orang nggak akan percaya. Itu. Jadi berarti lebih baik diam. Tahu juga, itu kan mengandung. Tapi kalau saya sih pribadi artinya satu kesyukuran berkat beliau sebelum dia naik umroh. Iya, saya umroh itu 3 kali. Pertama mimpi itu, bahkan saya pernah mimpi ini, walau alam ya, saya mimpi demi Allah saya mimpi. Saya mimpi pertama kali ke Tanah Suci itu, tapi bukan pas bilang di Ka'bah, bukan. Posisinya saya itu ada di batu-batu, terus saya berdua sama seorang perempuan tapi tidak kenal juga. Saya mimpi itu, dalam mimpi saya ketemu Nabi Muhammad. Demi Allah ini saya mimpi. Sampai saya bertanya, dia itu antara saya di bawah, dia di atas, tapi di atas langit, berdiri di atas awan.
Tapi ada 2 orang kiri kanannya perempuan, mungkin itu antara Aisyah atau Khadijah kan. Saya mimpi saya bertanya, siapa itu? Dia bilang Nabi Muhammad, tapi mukanya itu tidak kelihatan, demi Allah tidak kelihatan, tinggi besar bagaimana Rasulullah itu, bagaimana dan tampannya bagaimana kita tidak tahu mukanya kan, tapi tinggi. Setelah itu saya naik di batu-batu, mungkin saya pikir kalau saya mungkin ini orang yang paham dengan agama, mungkin saya bisa dapat doa mungkin dari itu, tapi mungkin saya hanya diperlihatkan. Setelah itu sudah tidak berapa bulan kemudian saya mimpi lagi, tapi sudah pergi ke tanah sucinya, maksudnya ke ini pergi. Ketiga kalinya lagi saya mimpi pergi. Saya kasih tahu dari tahun lalu tahun ke tahun ini saya bilang saya mau umrohkan saya. Berangkat Kan saya pergi. Tapi alhamdulillah saya pergi di sana. Kayak saya bilang tenang hati saya pergi di sana, damai saya rasa. Tapi Saya injak saja itu bandara, itu air mata aku udah berhenti menangis. Pergi ke ini pas tawaf, saya telepon kan perbedaan 5 jam. Saya telepon, saya menangis, saya bilang saya mimpi ke sini, apakah saya mimpi nih? jadi ada yang saya mau sampaikan ini. Jadi perkataannya Agus dengan kakek yang kasih mimpi sama. Ada bahasa satu bilang kamu itu orang baik. Kakek juga ngomong begitu. Saya ingat waktu sekitar 2 bulan yang lalu bilang istri kamu ini baik. Baru kakek juga ngomong kamu tuh baik dan luar dalam. Dan memang ini menurut kakek dia reinkarnasi. Reinkarnasi katanya saya. Dari sampaikan kan yang dibawa ke ini. Saya suka di mimpi dibawa ke zaman dulu. Di kerajaan. Zaman dulu Itu yang kamu. kita tahu itu. Dia bilang itu kamu sana, kamu. Bahkan saya pernah lihat diri saya loh, itu katanya saya mana masa. Saya bilang itu cantik. Gitu. Tapi banyak nggak percaya. Dibilang saya mereka gila, tuduhnya bilang ke Gus Samsudin bilang ini Gila. barang-barang semuanya ini kirimannya Gus Samsudin, itu penipu itu. Tapi saya besar kan punya hati. Jangan pernah kamu dengar orang begitu. Enggak, kiriman itu maksudnya kirimannya bagaimana? Kiriman gaib. Oh, kiriman gaib. Maksudnya apa? Kalau saya datang kan nggak mungkin, saya belum tahu tempatnya, dan saya nggak demi Allah juga nggak tahu. Makanya sempat saya bilang logikanya, kalau Abah kirim, misalnya saya bilang kalau Gus Samsudin kirim ke saya, dari ribuan orang yang datang banyak, masa cuma saya? Berarti semuanya orang dikirimkan. Karena posisinya mereka bisa cap bilang Abah yang kirim, karena posisinya ada yang munculnya itu pas saya dari sini. Pas mulai kejadian itu pesulap merah Edan itu. Itu mulai datang, kok ditipu toh, penipu itu itu anunya semua itu bohong-bohongan settingan. Saya bilang terserah nih orang mau ngomong apa. Saya bilang tahu juga saya bukan, sampai saya ke Jakarta lagi sama kakaknya lagi sempat lagi sana, saya bilang Kak, saya ini yang berobat, saya ngerasa kalau saya ditipu mungkin setia akan kembali, saya bilang. Nah, Sempat saudara saya ngomong, kau saya ke situ untuk apa? Mendingan ke dokter. Saya cuma bilang, saya sudah ke dokter dan memang saya percaya di Blitar. kayak mereka itu kayak saya mau sehat tapi kayak mereka tidak suka kalau saya datang di sini. Saya keluar nih, keluar. Iya, yang jelas kalau saya ngirim ke sana berarti secara otomatis mereka menganggap saya sakti, bisa ngirim barang dari sini ke sana, tidak jadi masalah juga. Kalau ngirim barang secara secara dohir ya nggak mungkin juga, apalagi posisinya saya nggak tahu tempatnya kan seperti Terus itu. pas mulai itu muncul kasus-kasus bilang ditipu kan, semua orang pada WA kok ditipu, kok kena itu Gus Samsudin kok ditipu, dikirimkan semua screenshotnya, penipu Saya sempat hampir berantem saya dan teman saya. Tapi untung saya cari dia takut. Dia orang Jawa juga, Jawa dengan yang di FB itu ya, iya. lawan dia. Oh, sama laki habis. Kan dia suka main ayam, sesama teman main ayamnya nih, suka hobi ayam ini kan, ayam Bangkok. Berantem saya, hampir berantem. Tapi saya ketemu di pasar saat itu. Tapi ya namanya juga ya, karena sadar diri juga sudah tua. Saya bilang Yang ingin saya tanyakan begini, dari kejadian-kejadian yang saya pengen alami seperti itu, ya saya maklum lah karena memang bukan dari pesantren yang khusus bagian salaf atau bagian ilmu-ilmu hikmah. Jadi sehingga muncul-muncul seperti itu ada perasaan kaget dan sebagainya. Nah, yang saya canangkan itu cerita, maksudnya sering cerita ke orang sehingga dikatakan
bohong dan lain sebagainya, itu cerita itu maksudnya untuk apa gitu loh maksud Nggak saya. tahu mereka, makanya Enggak, dengan sendiri. Iya. Itu ketika cerita itu untuk apa? Cerita itu untuk apa? Cerita ke temennya atau ke siapa? kalau saya gitu? sih cerita bukan karena apa, artinya saya kan kaget nggak tahu yang masuk permasalahan begitu, kok tiba-tiba muncul di rumah. Siap, paham saya, paham. Saya nggak tahu apa, kok tiba-tiba muncul di rumah, di kamar mandi apa. Makanya saya bingung. Sudah paham saya. Iya. Karena memang begini, dalam kita ini kan kalau belajar ilmu itu kan ada pondasinya. Iya. Ada tata caranya dan lain sebagainya. Memang ada pantangan-pantangan yang memang dilarang. Contoh, ketika kita mungkin dikira seperti kedatangan sesuatu atau kita bisa sesuatu, mencium sesuatu, itu memang dilarang untuk diceritakan. Nah, itu. Iya, Nah, makanya saya sampaikan. ketika diceritakan ini nanti pasti satu akan dianggap gila. Makanya saya sering mengatakan ke santri-santri saya, kalau panjenengan menceritakan apa yang sampean alami, sampean siap-siap harus siap-siap dicaci, siap-siap dibully, siap-siap dianggap gila. Kalau belum siap dianggap gila, belum siap dianggap penipu, jangan cerita. Sudah berkali saya sampaikan, sudah stop. Dia pun juga disampaikan sama kakek, dia bilang Dosa sering perlihatkan. sampaikan suami kamu. Dosa sering Kalau usah cerita saya, kalau usah cerita kemana. sering Cukup perlihatkan. kalian yang tahu. Karena tidak semuanya orang Suka atau ya percaya. semuanya orang percaya gitu. Iya, ya memang hal semacam ini tidak semua orang yang mengetahui seperti ini, sebab yang bisa mengetahui ini hanya yang mengamalkan saja atau yang memang ada terahnya saja semacam itu. Contoh kalau ada orang tahu penampakan, dia cerita sama orang, nanti pasti dianggap nipu, halu dan sebagainya. Kan nggak mungkin juga dia bisa membuktikan itu ketika coba dong tunjukkan setannya ke saya, semuanya kamu lihat di mana, ya nggak akan bisa karena beda orang, beda kondisi dan juga nanti beda apa yang dilihat semacam itu juga. Jadi saya sampaikan lagi, pertama kali di sini kita kan pulang, sudah ada media waktu itu, sudah ada media berapa bulan lagi, cuma umur 5 bulan punya ya. Jadi pulang ke sana, tapi memang saya sudah hafal itu salawat, saya hafal, sudah mati. Tiba di rumah itu malam Jumat, dia teriak-teriak sakit kepala. Dia pegang nggak ada apa-apa. Saya cuma bacakan salawat, saya pegang ada jarum melengket di kepalanya. Pertama saya dapat jarum malam Jumat ya, 7 malam Tiga apa dua tiga empat. Malam kedua yang malam Sabtu dapat lagi jarum 7 di kepala melengket. Saya cabut. Padahal dia pegang nggak ada apa-apa. Dia cuma nangis terus kesakitan. Saya bilang ya, saya coba baca ini selawat, saya baca ini. Alhamdulillah saya pegang dia punya kepala. Jarum saya cabut sini. Terakhir saya cabut itu ada 2 di sini, yang keris begini. Ini begini sama apa nih, sama apa yang lebar begini, yang lebar itu ada itu di sini di Gimana ceritanya itu? Nggak tahu. Nyabutnya gimana? Nyabutnya di mana? Di kepala saya cabut. Oh. Jadi jarum itu melengket tapi dia pegang nggak ada, dia cuma rasa sakit kepala. Saya coba juga ya dengan keyakinan saya baca selawat itu, datang saya baca selawat, saya pegang kepalanya, loh, kok banyak ada jarum ini. Saya tarik satu-satu jarumnya. Terakhir itu yang di sini hari malam Sabtu ya, masih sakit lehernya. Ternyata waktu sakit lehernya itu yang saya maksud itu keris yang ini panjang kayak tombak itu, yang kayak tombak ya. Iya. Bukan keris yang kecil sekali. Kecil Dagu sekali sosok. tombak. Dengan satu yang agak lebar kayak siapa orang bilang itu, orang cerita dulu itu. Apalagi yang lebar. Itu yang jelek itu. Yang lebar begini kayak lebar. Melengket di sini. Yang bulat, yang apa kayak Sabda Palo. Bukan. Bukan itu nih. Yang gigi yang panjang itu yang biasa ada di. Bukan itu. Yang kau maksud itu yang di atas rumah itu. Yang saya maksud di sininya yang kamu ambil. Bukan. Apa lagi namanya itu yang Cakil. yang giginya begini baru kecil, bukan ke dia sama dia, bukan yang kecil itu yang biasa dulu yang kalau kita nonton zaman dulu itu. Bukan yang saya tarik sambil di sini. Iya, bukan itu namanya, bukan yang kita maksud itu, bukan. Apa namanya itu? Apa lagi namanya itu? Buta bukan? Bukan. Besar perutnya, besar perutnya Itu Sabda Palo. Oh, alah, Mbak Semar. Itu. Ya, semar mesem itu. Apa namanya? Iya, Semar Mesem. Ya, itu Semar saya mesem maksud, itu yang sini. saya maksud, Melengket bukan sini. itu. Satu keris ini, satu melengket ke sini. Situ. Setelah saya ambil itu, habis bacakan selawat, seketika hilang, udah ada rasa sakit lagi. Nggak ada. Hanya saya Terasa- kalau habis kena begitu tuh pasti badan biru-biru. Terakhir dan minggu. Suka dibilang katanya, bohong itu, saya bilang,
Kalian bisa bilang saya bohong, bisa bilang itu tipuan, bisa ini. Saya yang biru-biru badan kalau habis kena begitu. Biru sana sini saya biru. Enggak mungkin kan saya mau buka baju mau perlihatkan mereka. Pernah mimpi lagi dia ini didatangi Banaspati di depan. Iya, kan? 2. Ada 2, satu di Tapi nggak bisa masuk pintu ke rumah. depan, satu di pintu depan dan satu di lantai 2 di loteng. Yang kecil di bawah ya. Banaspati tapi nggak berani masuk. Nggak masuk bukan dia. tidak berani masuk. Yang di atas lebih besar lagi, dia buka pintunya dia nggak berani masuk juga. Gitu. Takut saya begitu. Harusnya saya bilang itu kuasa Tuhan semuanya saya bilang. Itu namanya Banaspati. Banaspati ya. Yang giginya panjang gini. Banaspati ya. Gitu. KB kasa dia. Iya. Kalau orang kita bilang Tarekasa Bandia, orang Sulawesi atau Jenglot gitu. Makanya saya bingung kenapa ke rumah semuanya itu yang barang-barang jahat saya bilang pernah mau dicekik lehernya sama ini. Tapi alhamdulillah kadang-kadang itu kakek-kakek yang saya tahu ini. Tapi kan saya sudah pasti Gustaf ini orang itu sudah pasti tahu. Gitu. Iya makanya pas kesini disuruh saya bilang kita kesan. Kan waktu sebelum saya kesini saya sempat saya kirim mente sama lewat Kori. Mas Kori kirim ya untuk Abah saya ini oh ya kirimin. Terus saya kesini saya kasih suami kita kesana saya mau ucapin terima kasih walaupun tidak dikasih apa-apa maksudnya saya terima kasih atas izin Allah lewat Abah saya bisa sehat, tidak pernah lagi rasa sakit kepala. Alhamdulillah. Ya para netizen ya. Saya yang jauh-jauh dari Kendari nih. Tidak pernah rasa ditipu omongannya Kalau orang netizen. itu yang selalu Saya yang sering selalu dari berobat di Blitar, tiada tipu-tipu, nggak ada. Ini kalau bilang Abah penipu kayaknya bisa kita baku angkat. Saya ini orang Sulawesi, orang Kendari. Buat apa saya mau bohong-bohong masalah begituan? Kesehatan loh ini. Iya. Kalau mau ke sini berobat ke sini, berobat. Gitu. Jangan cuma cerita bilang tukang tipu apa segala macam. Datanglah ke sini di Blitar. Gitu. Ikut jejak saya. Antar istri apa segala macam. Berobat. Langsung ketemu Abah. Itu keluarga ini kita bawa. Saya bilang, oh ternyata kau diam-diam ini ngefans. Dia ngapain suka nih? Tidak pernah kita tahu, ternyata diam-diam tidak tahu. Oh itu yang tadi ini. Saya bilang lebih ngeri kok kau ini. Iya. Aslinya ngapain sini saat ini keluarga ini. Jadi biar tengah malam jam 2 dia kalau bangun nonton. Iya. Pas muncul tadi saya baca dia langsung muntah darah juga ini. Iya. Saya bilang iya. Saya juga nonton kemarin malam saya nonton. Sengaja juga maksudnya maksudnya Abah bilang podcast ya enggak apa-apa supaya orang yang nonton saya yang bilang habis bilang saya ditipu-tipu. Kalian yang penipu. Mulutnya kayak binatang. Bisa ngomong. Iya emang. Memang. Innallah sendiri. Tidak suka apa maksudnya rasa sakit hati suka dikatain saya begini kayak bagaimana. Saya bilang ya Allah. Mungkin ujianku mau dikasih sabar tapi mungkin saya tidak bisa bilang mau sabar. Itu. Jadi para netizen yang mulutnya kayak apa itu? Tidak ada tipu-tipu. Saya ini dari Sulawesi jauh-jauh dari Kendari datang berobat sudah kelima kalinya saya ke sini. Dan pengobatan media kambing itu benar-benar nyata di saya. Nggak ada tipu-tipu. Tidak ada tipu-tipu. Benar nyata. Tapi pas saya umroh juga kemarin itu kan ada teman. Tour teller saya itu kena kanker payudara, tumor payudara. Saya cerita, saya ngomong, dia bilang oh iya Gus itu pernah diajak sama calon besannya mau dibawa ke sini tapi dia belum bisa karena masih sibuk antar jemaah umroh. Ini tadi pas saya di sini langsung dia bilang kalau saya tahu kamu mau ke situ kasihan saya ikut kau tanya. Saya cerita sama itu yang Pak Sapri, bapaknya siapa Caca. Iya. Dia kan juga ini pertama enggak percaya, tapi saya jelaskan, saya kasih lihat video iniku. Saya kira itu
bilang ternyata itu betul ya, karena banyak yang cerita penipu. Saya bohong itu penipu. Akhirnya saya ke emosi, dia lagi untung posisinya emosi di dalam kamar, maksudnya dalam hotel bukan pas. Memang orang yang kurang paham memang. Akhirnya dia yang saya ceritakan dia Coba sampaikan percaya. saja, Gus. Saya bilang kalau memang benar penipu Gus Samsudin, coba perhatikan kalian yang mereka punya Facebook atau coba perhatikan setiap hari. Orang rame kok, saya bilang rame di sini berobat, saya bilang. Jadi dia nanti itu dia bilang, oh nanti saya ke sana, dia ceritanya toh mau, saya bilang kalau ada keluhan kita pergi berobat di sana. Jadi saya ini sekalian pasien dan sekalian marketing. maksudnya ngomong begini karena saya yang rasa, maksudnya dari pengobatan Abah yang dia obati saya itu atas izin Allah lewat Abah saya sembuh, alhamdulillah. Kalau menurut Abah ini kan ini yang kedatangan terus Mustika ini, saya bilang kamu nanti bisa mengobat nanti kamu. Jangan sampai nanti kamu jadi ini. Enggak mau saya. Bisa mengobat. Sekalipun bisa saya enggak mau. Sedangkan saya begini saya dibilang gila, apalagi kalau sudah takdirnya begitu memang ke situ ya. Saya ambilkan ibrohnya dari baginda Rasulullah bahwa setiap orang yang mau bermanfaat itu harus mau dimanfaatkan. Iya. Jadi setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Iya. Bagaimana bilang nggak mau kalau semuanya ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan? Iya. Apakah kita akan tetap diam saja ketika saudara kita membutuhkan pertolongan? Dan bahkan dalam belajar ilmu hikmah, ketika belajar itu akan ada 5 ujiannya. Yang pertama, kita akan diuji dengan diri kita sendiri. Iya. Contoh, ketika kita itu butuh harta, malah saat itu banyak orang yang akan meminta pertolongan kita. Dan itu kita harus memberi. Itu yang pertama, akan diuji dengan diri kita sendiri. Yang kedua akan diuji dengan guru kita. Yang ketiga nanti akan diuji dengan harta. Yang keempat akan diuji dengan wanita. Iya. Dan yang kelima nanti akan diuji dengan manusia itu tadi. Kenapa kita ketika berjuang itu banyak hinaan? Karena pengennya Allah itu kita itu benar-benar melakukan semuanya karena Allah, bukan manusia. Maka nggak apa-apa, malah puncak dari makrifat itu ketika ada guncangan, banyak hinaan dan lain sebagainya, itu adalah puncaknya makrifat. Kenapa makrifat disebut dengan guncangan? Sebab kita ini tidak akan bisa mengenal siapa Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belum mengenal kebodohan kita, kehinaan kita, ketidakbisa apa-apaan kita, itu baru bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seperti itu. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa yang terpenting ketika panjenengan mengalami sebuah goncangan atau kegoiban yang saat ini dirasakan, yang penting bisa merasakan nikmatnya taat atau semakin taat dan tidak suka melakukan maksiat. Itu saja. Karena selama orang hidup, selama kita ini hidup, kita ini akan terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan 2 hal. Yang pertama dengan khotirah robbaniyah, itu di dalam hati. Iya. Itu disebut dengan Al-Qur'anul Qadim, di dalam hati. Nah, untuk menyambungkannya, kita harus sering-sering membaca Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, nah ini yang terjadi dengan beliau, yaitu khotirah malakutiyah, utusan. Lah, utusan yang nyata itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Utusan yang goib atau yang mendampingi diri kita disebut dengan malaikat hafidhah, itu disebut dengan khawatir malakutiyah. Untuk menyambungkan dengan yang ini, yang sebelah kanan ini, kita harus istiqomah membaca sholawat. Yang terpenting orang itu tidak menyambung kepada khawatirah syaitoniyah atau khawatirah nafsaniyah. Jadi selama orang hidup itu memang selalu diikuti oleh 4 hal tadi. Yang 2 baik, yang 2 buruk. Tergantung bagaimana. Jadi tidak semua hal yang berhubungan dengan gaib itu jin jelek, enggak semua seperti itu. Tanda-tandanya kita ketarik ke dalam khawatir malakutiyah ataupun robbaniyah, itu kita semakin taat dan tidak suka melakukan maksiat. Kamu bisa ini, bisa itu, dapat ini, dapat itu, tapi kalau tidak suka menjalankan sholat, sukanya melakukan maksiat, berarti kamu ketarik ke dalam khawatir syaitoniyah, semacam itu saja. Nah, jadi tidak semua hal itu buruk, itu juga tidak. Sebutkan itu. Pokoknya luar biasa ini guys. Saya masih ingin ngobrol yang banyak ini, tapi penanganan saya masih ada
Tujuh lagi. Satu lagi pertanyaan Siap. saya, Gus. Siap. Ini kan ada 3 orang yang bilang sama saya, kamu itu punya kodam, ada 2 kodam kamu. Iya. Ada 2 yang dampingi saya. Iya. Tapi saya tidak yakin karena saya memang saya tidak tahu apa-apa. Tapi ada teman itu, termasuk Sulepati juga ngomong ke istri saya. Sampai dia gambarkan ini, itu ada kodam. Makanya saya sampaikan istri saya mau tanya dulu sama Agus, bagaimana menurut saya kodam 1 bagaimana itu. Iya, yang penting saya jawab begini. Khodam itu sebenarnya tidak terlalu penting buat kita, karena seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setiap orang itu sebenarnya punya sedulur batin, punya saudara batin. Nah, sebelah kanan namanya malaikat hafidhah, sebelah kiri namanya korin, kan seperti itu. Tinggal kita mau pakai yang mana. Yang paling penting adalah bagaimana kita memindset pikiran kita untuk selalu berserah diri kepada Allah. Karena pikiran kita ini akan menjadi sinyal vibrasi untuk Allah. Ketika pikiran kita tenang, hati kita selalu senang, antara pikiran, ucapan, dan tindakan dalam satu perbuatan, itu nanti pun yang baik-baik juga akan datang. Bahkan ketika kita dzikir ya latif semua, ada khodam itu banyak. Jadi nggak semua khodam itu jelek, nggak semua juga baik. Ada namanya khodamul ayat. Semua asma Allah itu ada penjaganya. Ada khodamul muqaddas dan sebagainya. Jadi yang kalau dibicara khodam itu ya semua orang ada. Dari kita lahir pun sudah ada yang mendampingi kita. Makanya ada kekuatan secara dohiriyah maupun kekuatan secara batiniah. Yang terpenting kalau buat Bapak aja, yang penting saya minta untuk yaitu tadi, pikirannya tenang, jaga sholatnya, amalkan sholawat, dan istiqomah baca Al-Quran. Semacam itu. Enggak, ya yang apa yang didapatkan ini lebih pada dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan semoga beliau sehat selalu. Amin. Amin. Ada banyak yang ingin saya tanyakan, semoga lain waktu bisa ngobrol lagi. Bulan depan bisa sama ke Ya. depan lagi. Saya di sini sama sekali demi Allah tidak promosi, ya. Jangan mau datang ke sini atau enggak ya enggak apa-apa. Nggak ada promosi ya, Nggak ada. Nggak ada sama Karena, sekali. apa ya? Saya sendiri juga punya usaha properti. Saya sendiri juga punya, saya ini supplier pabrik. Jadi setiap hari saya bekerja di pabrik untuk sehari saya kirim uang ke bank itu hampir 1 miliar. Membayari orang-orang yang kirim ke pabrik itu lewat nama saya. Dan kalau pasien itu sehari saya sampai, mohon maaf, nolak sehari itu lebih dari 100 orang per hari ini. Lihat sendiri kan Bu. Jadi saya nggak ada niat promosi, mau datang ya monggo, nggak juga nggak apa-apa. Yang penting orang mau datang ya saya bantu gitu. Enggak semua orang datang itu harus bayar, enggak kok. Di antara 100 orang itu paling yang bayar 3 orang 4 orang kayak gitu. Semuanya mau datang silaturahmi, ruqyah, saya persilahkan. Saya terima semuanya, saya anggap saudara saya. Jadi jangan salah paham guys. Saya di sini nggak promosi. Mau datang ya monggo, enggak juga nggak apa-apa. Netizennya terus suka menjudge. Ya mudah-mudahan para netizen yang biasa dari Kendari ini ya, siapa tahu ada yang sakit, mau datang di Blitar, silakan datang di Blitar. Iya, karena yang terpenting yang ingin saya sampaikan bahwa tidak semua hal itu bisa dilogika. Karena kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Gaib. Yang terpenting jangan sampai kekuasaan Allah, jangan sampai keterbatasan akal kita ini membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam itu saja sih. Ada banyak hal yang tidak kita bisa ukur dengan logika. Contoh jantung berdetak tanpa kita menyuruh, kan nggak ada pengaturannya seperti itu. Nafas semuanya sempurna kalau Allah yang menyempurnakan semacam itu. Oke. Siap guys, terima kasih atas kehadirannya. Dan terima kasih untuk Bapak siapa? Hendra. Pak Hendra bersama ibunya siapa? Aci aja. Aci. Semoga nanti kita bisa ngobrol kembali. Insya Allah. Dan yang terpenting semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ada rahasia nanti yang bukan untuk bulan ini, insya Allah bulan depan lah. Kalau bisa datang ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.